Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Musahil, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDIT Al-Iman Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 4 tahun 2025 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Jumat tanggal 30 Januari, saya ingin mempraktikkan video pembelajaran dalam syarat uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 di kelas 4 Al-Bahar dalam materi iman kepada Nabi dan Rasul. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam rangka mempelajari pembelajaran materi pendidikan agama Islam, dan juga kita hari ini akan membahas bab yang baru, insya Allah. Oke, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alesa Anggun. Alesa Anggun Zakia. Alesa kenapa? Sakit. Anggun? Alesa Anggun. Zakia? Sakit juga. Satu lagi siapa? Berarti dua doang. Alesa Anggun Zakia. Oke, sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita pelajari dimudahkan dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketua kelasnya silakan dipimpin. Hands on, pray please. Let's pray. Together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Ya knowledge and intelligence. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, terima kasih Arsa. Silakan duduk. Baik, untuk mengetes semangat kalian di pagi hari ini, kita ingin bermain games. Nah, games apa nih? Ada games yang belum kita mainkan, tapi mungkin di kelas lain atau kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau di suatu agenda kalian sudah pernah main, yaitu games Bos Berkata. Paham? Entah di pramuka, entah di apa. Kalau ada yang pernah pasti tahu. Jadi kalau ada bos berkata, kalian ya, misalkan bos berkata, angkat tangan. Silakan. Tapi kalau tidak ada bos berkata, jangan diturut. Bos berkata, turun tangan, angkat tangan. Nggak boleh, karena tidak ada bos berkata. Paham, Tom?
Fokus, fokus. Bos berkata, pejamkan mata. Pejamkan mata. Bos berkata, buka mata. Bos berkata, berdiri. Duduk. Ayah. Bos berkata, pegang kepala. Bos berkata, pegang telinga. Pegang mata. Pegang hidung. Ya. Iya, Pak, salah. Udah nggak apa. Bos berkata, pegang pipi. Duduk. Oke, bos berkata, duduk. Bos berkata, angkat dua tangan. Bos berkata, turunkan satunya. Turunkan satu lagi. Rehana, Rania. Bos berkata, turunkan satu tangan lagi. Bos berkata, duduk yang rapi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk melatih fokus. Siapa yang merasa salah tadi? 1, 2, 3, 4. Ini sisanya benar semua. Atta. Oke, lanjut. Hari ini kita akan membahas terkait dengan bab 7. Bapak ingin bertanya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Tuhan kita ingin memberikan pesan kepada hambanya, itu melewat perantara siapa? Siapa yang tahu? Rasul atau Nabi? Bisa gak kita nih sebagai manusia biasa menerima wahyu? Nggak bisa, mustahil. Nah, oleh karenanya Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Lalu pertanyaan selanjutnya apa? Fungsi wahyu itu? Wahyu itu perkataan Allah kan? Nah, wahyu itu fungsinya apa? Pertama, fungsi wahyu adalah untuk pedoman hidup. Dalam Quran itu ada bagaimana cara kita bermasyarakat atau berhidup, beribadah, hubungan kita dengan Allah ataupun dengan manusia. Nah, itu diatur dalam Al-Quran. Lalu apa? Selain pedoman hidup, untuk pedoman ibadah kita. Ibadah kita itu Allah memerintahkan lewat Al-Quran. Juga di wahyu tersebut ada sejarah-sejarah yang terjadi pada zaman dahulu, seperti nabi-nabi, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Untuk apa? Pembelajaran kehidupan. Kita ambil pembelajarannya. Kalau Fir'aun, apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Ada, agar tidak sombong, tidak menyekutukan Allah. Itu pelajarannya. Agar tidak menzolimi rakyatnya. Yang nggak mau menyembah Fir'aun itu akan dibunuh. Nauzubillahi min. Nah, pertanyaan tersebut ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Nabi adalah rukun iman atau rukun Islam? Yang kedua. Yang keempat. Ingat ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang diharapkan siswa mampu memahami pengertian iman
kepada Nabi dan Rasul, siswa mampu membedakan pengertian Nabi dan Rasul, siswa dapat menyebutkan nama Nabi dan Rasul, dan siswa dapat menghafal sifat wajib bagi Rasul. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, pengertian iman. Apa itu iman? Cara bahasa yaitu percaya. Kemarin yang Bapak contohkan bagaimana sih kita melihat keimanan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, secara sosial ya, atau kamu berteman di kelas, di rumah. Yang kemarin Bapak contohkan ada yang ingat? Yaitu mungkin ketika sahabat kamu mempunyai uang di kantong nih, misalkan 10.000, kalian itu percaya. Nah, maka itu seperti itulah kondisi keimanan. Tapi kalau sebelumnya kamu lihat nih, misalkan di kantong Bapak ada berapa nih? Ada 2.000 nih. Kamu lihat, terus Bapak bilang, Sena, kamu percaya gak Bapak ada 2.000? Percaya. Nah, itu bukan iman. Itu tahu namanya. Nah, iman itu lebih dari tahu. Kita pernah lihat Allah gak? Jangankan Allah, Nabi aja kita tidak tapi kita percaya gak? Itu namanya iman. Iman itu lebih tinggi keyakinannya. Walaupun kita nggak pernah melihat, sekalipun mendengar tuh Rasul atau Allah berbicara. Seperti itu iman kalau kita gambarkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, secara istilah, iman kepada Rasul yaitu mempercayai bahwa Allah telah memilih manusia mulia di antara manusia di bumi sebagai utusannya. Untuk apa? Untuk menuntut manusia ke jalan yang diridai Allah. Apa jalan diridai Allah itu? Itu beragama Islam, memeluk agama Islam, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Di sini Islam semua ya? Ada gak yang Kristen? Enggak ya, karena sekolah kita adalah SDI. Apa SDIT? Sekolah Islam Terpadu. Next. Siapa yang tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Coba baca. Perbedaan Nabi itu apa? Tidak diberi kitab dan bertugas melanjutkan wahyu atau ajaran dibawa oleh Rasul sebelumnya. Jadi tidak semua Nabi adalah Rasul. Sedangkan Rasul, mereka diberi kitab atau ajaran untuk disampaikan kepada umatnya. Setiap Rasul adalah Nabi. Nah, kalau Nabi ini jumlahnya lebih banyak ketimbang Rasul. Jadi yang bisa kita gambarkan, Nabi ini adalah pewaris ajarannya Rasul. Misalkan salah satu Rasul itu siapa? Selain Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Nabi Musa, Nabi Daud. Misalkan Nabi Daud nih, setelah Nabi Daud itu diangkat menjadi Nabi lagi nih, ada yang diangkat menjadi Nabi lagi. Maka Nabi tersebut itu mengikuti kitabnya Nabi Daud. Paham gak? Jadi pewaris ajaran Rasul. Bisa dibawanya di Nabi lagi nih. Ya, Nabi yang setelah Nabi Daud ini mewariskan ajaran Nabi Daud. Paham nggak? Jadi Nabi itu ya udah pewaris ajaran. Tergantung Rasul mana yang hidup sebelumnya. Tapi kalau Nabi Muhammad finish. Siapa yang mewariskan kalau Nabi Muhammad? Yaitu para alim ulama, para asatidz, kiai, syekh, itu yang mewarisi ilmu pengetahuan daripada kitab Al-Quran. Seperti itu ya perbedaan Nabi dan Rasul.
Nah, sekarang nama-nama nabi dan rasul. Dan kita nanti nyanyikan ya, tapi kita bacakan dulu. Yang pertama, ayo. Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Oke, sampai nabimu. Di antara nama nabi yang 25 ini, ada gak yang keluarganya namanya sama? Siapa? Nama-nama nabi siapa? Oh, nggak boleh. Nama orang tua kamu soalnya ya? Selain nama orang tua ada gak? Saudara, sepupu? Siapa? Nama nabi siapa? Adam. Apa? Muhammad. Kamu? Siapa? Muhammad. Kamu? Yusuf. Nah, berarti semuanya ini mengambil tabaruk keberkahan dari nama nabi tersebut. Berharap semoga akhlaknya seperti nabi tersebut. Ada nama Muhammad di sini? Nah, sebetulnya Muhammad ini namanya berat kan? Karena membawa nama nabi. Maka itu kamu harus mencontohkan akhlak nabi. Jangan Nabi Muhammad sholat jarang. Nabi Muhammad sholat gak? Jadi jangan ngomongin nama nabi ya. Tapi nggak apa-apa. Itu ada doa. Nah, ini ada nyanyiannya. 1, 2, 3, 4. Kita bersama-sama. Selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan Rasul Ulul Azmi. Siapa yang tahu apa itu pengertian Ulul Azmi? Lihat di depan, baca. 1, 2, 3. Adalah Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa. siapa aja? Nabi Musa, Ibrahim, Lut, Nabi Muhammad. Apa cobaan Nabi Musa?
Bisa membeli buat apa? Cobaannya. Bola laut. Cobaan. Bisa membeli Ya itu kan mukjizatnya. Cobaannya. Ya, dikejar oleh karena apa? Karena tidak mau menyembah Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu pemberontak daripada Raja Fir'aun. Sehingga dikejar-kejar itu ingin diapain? Ingin dibunuh. Para pengikutnya semua ini ingin dihabiskan. Padahal di zaman kecilnya Nabi Musa ini dididiknya, dirawatnya di kerajaan. Tapi kalau udah besar berbeda. Lalu Nabi Ibrahim, cobaannya apa? Pernah apa? Membelah mulu dari tadi. Ya, dibakar oleh raja karena menghancurkan Nabi Nuh. Cobaannya ya. Jadi bukan tidak ada, sedikit sekali yang beriman kepada Nabi Nuh. Padahal berdakwanya selama ratusan tahun. Tapi pengikutnya kurang lebih 80 orang. Ratusan tahun pengikutnya 80 orang. Kalau sekarang Instagram followersnya berapa? Ratusan ya. Bahkan ribuan, bahkan jutaan. Ibaratnya kalau dulu tuh ada Instagram, Nabi Nuh ini followersnya dikit atau banyak? Dikit ya. Kalau di TikTok berarti nggak bisa nge-live ya? Bener gak? Ya. Jadi Nabi Nuh itu sangat sabar. Sampai akhirnya Allah merintahkan membuat apa? Bahtera untuk nantinya akan diazab tuh umatnya, banjir bandang yang cukup besar, sangat besar ya. Nabi Isa, fitnahnya apa? Cobaannya. Cobaan Nabi Isa itu sampai sekarang loh. Itu fitnah dianggap Tuhan. Iya. Jadi Nabi Isa benar-benar mendapatkan cobaan, dianggap menjadi Tuhan. Coba, Masya Allah. Kamu mau gak dianggap Tuhan? Jangan. Nah, Nabi Isa ini nanti akan turun sebelum kiamat. Dia akan mengklarifikasi terkait dengan tuduhan tersebut. Kalau aku tuh diutus sebagai nabi, bukan Tuhan. Dan disalib tuh bukan nabi. Itu siapa? Yaitu ada yang bilang pengikutnya. Ya, yang disamarkan. Nabi Muhammad ujiannya apa? Nah, ujian Nabi Muhammad di bab berapa kita bahas waktu kemarin? 4 ya. Dimulai dari dakwahnya, yang masa kecilnya tuh dianggap sebagai orang yang jujur, yang dipercaya oleh masyarakat Mekah ketika itu. Ketika menjadi nabi terbalik 100%, bukannya dipercaya malah dimusuhi karena membawa ajaran yang benar. Karena masyarakat Quraisy itu nggak mau ajaran nenek moyang digantikan, yaitu menyembah mereka takut disaingi oleh Nabi, sehingga apapun itu mereka lakukan sampai mau dibunuh. Tapi alhamdulillah selamat. Siapa yang menggantikan posisi tidurnya ketika itu? Ketika mau dibunuh, sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Nah, ini adalah Rasul yang diberi gelar sebagai ulul azmi. Ada berapa? 5. Nah, sekarang sifat-sifat Rasul. Jadi Rasul itu sudah pasti
100% mempunyai sifat-sifat tersebut. Kalau ada yang ngaku-ngaku Rasul tidak mempunyai sifat ini, ya berarti bohong. Dan ini memang harus dimiliki oleh Rasul. Yang pertama ada sidik. Apa itu sidik? Jujur. Yang kedua amanah. Kira-kira kalau orang menyebarkan agama, tapi orang ini nggak dipercaya, mau nggak masuk Islam? Misalkan nih, Nabi membawa agama lain. Nabi ini orangnya nih suka bohong nih, berkhianat. Kira-kira mau nggak menerima ajakan? Tidak akan mau. Tablik menyampaikan. Kalau Rasul tidak mempunyai tablik menyampaikan, kira-kira bisa nggak menyebar agama Islam kita? Nggak bisa. Diam aja. Nabi itu diperintahkan berdakwah dari fase yang namanya sembunyi sampai terang. Nah, fase terang-terangan ini adalah titik cobaan yang sangat berat. Dibully, dikatakan gila, pendusta, penyihir, dan lain sebagainya. Karena Rasul itu punya sifat tablik, jadi nggak ngaruh, tetap menyampaikan, walaupun ancamannya adalah diri sendiri. Itu fatonah, cerdas. Kalau kamu menyampaikan saja tidak punya kecerdasan, belum tentu orang menerima. Menyampaikan kan mempunyai metode dan strategi. Kalau menyampaikannya teriak-teriak, ayo masuk Islam, orang aneh. Tapi butuh strategi dengan lemah lembut, penjelasan yang jelas. Kayak itu harus punya sifat fatonah, yaitu cerdas. Oke, mari kita nyanyikan dari sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik selalu benar, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik, kibzib, Amanah hianat, tablik kitman, fatonah baladah. Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik, amanah, tablik dan fatonah. Sidik selalu benar, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik, kizib, amanah hianat. Tablik kitman, fatonah baladah. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan? Maju ke depan. Berapa orang, Pak? Satu orang. Satu cowok, satu cewek. Ayah, Esya, silakan. Ayah, ya, Aisyah dulu. Nanti baru Rehan. Dari sifat wajib. Ada apa aja, Aisyah? Yang pertama. Sidik, Terus, amanah, Terus? tablik, fatonah. ya, mustahilnya. Kizib, khianat, kitman, baladah. Oke, apa arti amanah? Dapat dipercaya. Kitman, Kitman, menyembunyikan. menyembunyikan. Oke, tepuk tangannya untuk Aisyah.
Sekarang Rehan, perwakilannya sini. Dari wajibnya apa aja? Sidik, amanah, tablik, fatonah. Mustahil. Kizib, kianat, kitman, baladah. Apa itu hianat? Kianat, Hianat. Lawan katanya amanah. tidak dapat dipercaya. Ya. Fatona. Fatonah, cerdas. Cerdas. Oke, benar. Tepuk tangannya untuk Rehan. Oke, pembahasan selanjutnya. Sekarang, nah apa sih tujuan diutusnya para rasul? Yang pertama, menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Kita lihat, Nabi Muhammad menyampaikan tidak? Menyampaikan. Sejarahnya beliau menyampaikan kepada umatnya gak? Menyampaikan kepada saudaranya, ke sahabatnya, ke kerabatnya. Walaupun nih beberapa saudaranya sendiri tidak beriman, paman-pamannya bahkan memusuhi. Siapa nama pamannya? Ali bin Yang tidak beriman, ada gak yang tahu? Abu Lah, Abu Jah, semua itu pamannya, bukan orang lain, pamannya sendiri. Tapi Nabi tidak diam di situ, tetap menyebarkan. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar. Dulu patung itu disembah. Kayak patung nggak bisa apa-apa nih, benda mati disembah. Bahkan api sembah. Bahkan roti disembah, kurma disembah. Ya ampun, itu zaman jahiliyah. Maka itu Nabi menyadarkan pemikiran seperti itu agar apa? Manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, menyempurnakan akhlak. Zaman dulu ini sering yang dinamakan undian memakai apa? Mata panah, ujung mata panah itu. Misalkan siapa yang dapat istrinya, misalkan ada perempuan nih, siapa yang jodoh sama dia, udah diundi. Kayak gitu. Itu benar-benar dikatakan zaman jahiliyah tuh sampai segitunya. Istri aja tuh diundi. Kayak dapat hadiah, kayak main games. Bahkan banyak terjadi pertumpahan darah, pembunuhan karena hal-hal yang sepele. Seperti antara kaum dulu itu zaman jahiliyah, ada satu kaum yang ia berperang sudah belasan sampai puluhan tahun karena sebabnya unta. Perebutan unta. Jadi hal-hal yang sepele jadi perang karena tidak mempunyai akhlak yang baik. Selanjutnya, Nabi itu sebagai suri teladan yang baik. Nah, diamnya Nabi aja itu adalah hukum sunnah. Perkataan Nabi itu semua bisa menjadi hukum. Apalagi Nabi bertindak. Jadi Nabi itu dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan. Sunnah-sunnah yang kalian lakukan sekarang, makan pakai tangan kanan, minum duduk, itu yang dilakukan Nabi. Kalau Nabi nggak begitu, nggak mungkin jadi sunnah. Paham nggak? Jadi sunnah yang ada sekarang itu perilaku Nabi. Nabi sholat duha. Kenapa dikatakan sholat duha itu sunnah? Karena dilakukan Nabi. Kalau Nabi dulu nggak sholat duha, nggak ada sunnah sholat duha.
Nabi di hari Jumat pakai putih. Putih-putih. Kalau mau sholat Jumat. Kalau dulu Nabi pakai hitam-hitam, jadi hitam-hitam kita sholat Jumat. Karena Nabi adalah sebagai suri tauladan yang sholat Jumat dulu Nabi pakai merah-merah. Udah kita merah-merah sekarang nanti. Seragamnya jadi merah. Nah, sekarang bagaimana sih kita menerapkan iman dan meyakinkan kepada Nabi dan Rasul itu? Yang pertama adalah melaksanakan yang dia perintahkan oleh Allah. Apa perintah Allah sehari-hari? Udah melaksanakan sholat? Udah 5 waktu? Ada yang belum? Ada yang sudah? Ada Aisyah, Arsa. Alhamdulillah. Yang kedua, mengambil hikmah dari kisah para rasul. Pelajarannya. Lalu, meneladani ketaatan para rasul. Nabi itu yang sudah dikatakan ahlul jannah, udah pasti masuk surga, udah dijanjikan oleh Allah surga, tapi beliau masih melaksanakan ibadah yang sangat rutin, yang tidak pernah merasa malas untuk mendirikan ibadah, padahal sudah dijadikan sampai kakinya itu bengkak. Sholat pada Allah kakinya bengkak, coba tuh. Pernah gak? Sholat kakinya bengkak. Itu berarti kemungkinan kenapa bengkak? Ya karena kemungkinan ya gerakan yang diulang-ulang. Artinya sholat Nabi itu bukan sedikit, banyak. Lanjutnya, meladani sifat-sifat terpuji para rasul. Yang 4 tadi ya, ada apa aja? Sidik, amanah, tabligh, dan fatwa. Oke, sekarang Bapak akan berikan tugas. Jadi Bapak akan membuat 4 kelompok, yang dimana masing-masing kelompok nanti akan menyebutkan dan menghafal nama Nabi dan Rasul, lalu sifat wajib dan mustahil. Bapak berikan waktu 10 menit untuk menyiapkan. Silakan diskusi per kelompok. Ayo, diskusi. Yazlin. Sini Yazlin. Oke, waktunya sudah habis. Sudah 10 menit. Jadi Bapak akan panggilkan kelompok mulai dari kelompok pertama. Sudah siap? Siap. Kelompok pertama dipersilahkan. Silakan maju. Siapa yang mau megang? Rehan. Rehan dong. Rehan. Ayo. Ayo. Satu, dua, tiga. Nama Nabi dan Rasul ada 25. Ayo mari kita ulang sama-sama. Adam, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Ahlul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Oke, sekarang sifat wajib bagi Rasul. Satu, dua, tiga. 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Sidik,
khianat, tablik kitman, fatona balada. Sudah benar? Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 1. Tadi kurang artinya ya. Tapi nggak apa. Ayo. Sekarang silakan duduk. Terima kasih. Kelompok 2. Ayo. Satu, dua, tiga. Ya, nama langsung Adam ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaim, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Akhirul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Sifat wajib. 1, 2, 3. 4 sifat wajib dan mustahil Bagi Rasul, Sidik, amanah, tabligh dan fatona. Sidik, amanah, tabligh dan fatona. Sidik selalu benar, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatona itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatona itu cerdas. Sidik, kinzib, amanah khianat, tabligh kitman, fatona balada. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya. Oke, dari kelompok selanjutnya adalah kelompok 3. Ayo maju kelompok 3. Suaranya yang keras. Siapa yang mau megang? Oke, dari nama-nama Nabi dan Rasul. 1, 2, 3. Nama Langsung Adam aja. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Akhirul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Oke, bagus. Sekarang nama sifat ya. Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. 1, 2, 3. 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sidik, amanah, tabligh dan fatona. Sidik, amanah, tabligh dan fatona. Sidik selalu benar, amanah dipercaya. Tabligh Menyampaikan, fatona itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatona itu cerdas. Sidik, kizib, amanah khianat, tabligh kitman, fatona balada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Terakhir adalah kelompok 4. Silahkan maju ke depan. Siapa mau megang? Taruh tengah aja, taruh tengah. Kamu tengah. Mulai dari nama Nabi dan Rasul. 1, 2, 3. Idris, Nuh, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas. Suaranya. Yunus, Zakaria,
Muhammad al-Mustafa. Oke, bagus. Sekarang sifat wajib dan mustahil. 1, 2, 3. 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: sidik, amanah, Tabligh dan fatona. Sidik, amanah, tabligh. dan fatona. Sidik selalu benar, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatona itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatona. itu cerdas. Sidik, kizib, amanah. Kianat, tabligh kitman, fatona balada. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke, alhamdulillah dari kelompok 1 sampai kelompok 4 duduk lagi. Sudah maju dan Bapak lihat 90% sudah hafal semua walaupun ada yang lupa. Nah, nama-nama Nabi ini diingat dan sifat-sifat Nabi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena waktu kita sudah habis, sebelum Bapak tutup, ada mau tanggapan nggak terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada? Tidak ada. Oke, Bapak simpulkan. Untuk pembahasan kita hari ini adalah membahas terkait dengan nama Nabi dan Rasul, juga terkait dengan sifat wajib dan mustahil bagi Nabi. Ada berapa Nabi dan Rasul totalnya? 25. Sifat wajib ada berapa? 4. Mustahil? 4. Ada 4. Apa sih ulul azmi itu? Yang mengambil Ada berapa? 5. Siapa aja? Nabi Ibrahim, Isa, Muhammad. ada Li. Nah, oke. Ada yang ingin tanyakan pembahasan yang tadi? Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan ataupun perkataan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.